Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta menggelar rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta tingkat kecamatan. Rekapitulasi digelar di Kecamatan Tanah Abang dan juga di Menteng, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui seperti apa proses rekapitulasi Pilkada Jakarta, kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPU Jakarta Dodi Wijaya. Selamat sore Mas Dodi dengan Maidop. Ya, sore Mbak Maidop, sehat. Mas Dodi, bisa digambarkan kepada kami mekanisme proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta bagaimana? Ya, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 November sampai dengan paling lama 3 Desember. Kemudian akan dilanjutkan di tingkat kabupaten kota sampai dengan tanggal 6 Desember dan tingkat provinsi paling lama sampai dengan 9 Desember. Rekapitulasinya akan dilakukan secara manual dan berjenjang dengan membuka kotak hasil suara dalam kondisi tersegel, dikeluarkan formulir C hasilnya, dan dilakukan rekapitulasi satu persatu sampai selesai dari TPS pertama sampai TPS terakhir dalam satu kelurahan, kemudian beralih ke kelurahan lain sampai seluruh TPS dalam satu kecamatan tersebut selesai dan akan dihasilkan berita acara dalam bentuk formulir D hasil tingkat kecamatan. Seperti itu, Mbak. Oke, di tingkat kecamatan ya yang ada di seluruh daerah di Jakarta. Hari ini juga kan tadi Anda turut memantau ya ke kawasan Menteng dan juga tim Kompas TV juga ada di Kecamatan Tanah Abang. Kalau untuk pantauan tadi dari hasil penghitungan suara di Menteng, apakah ada kendalanya, Mas Dodi? Secara umum berlangsung lancar ya, hanya terjadi sedikit koreksi terhadap misalnya KPPS salah menuliskan jumlah DPT, tapi ditulis jumlah yang hadir dalam DPT. Jadi kita koreksi, kita catat dalam kejadian khusus, itu yang mungkin membuat agak lama secara administrasi. Tapi secara keseluruhan proses berjalan dengan lancar, semua saksi pasangan calon hadir, pemantau hadir, masyarakat juga bisa menyaksikan, dan menariknya di 44 kecamatan di DKI Jakarta kami siapkan live streaming, Mbak. Baik melalui YouTube atau yang nggak punya akun YouTube bisa melalui live Instagram PPK di semua kecamatan. Ini sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan, dan sudah 100% data foto C hasil yang kami unggah ke dalam info pemilu sehingga masyarakat juga bisa memantau secara luas minimal hasil di TPS masing-masing, nanti direkap di masing-masing kecamatan seperti itu. Oke, Mas Dodi, ini juga menarik ya ketika kita tadi bahas Sirekap, Anda juga tadi sempat mengatakan bahwa masyarakat atau publik juga diminta untuk tetap melihat dan juga memantau proses penghitungan suara yang dilakukan berjenjang. Saat ini sudah tahapnya sudah sampai tingkat kecamatan. Artinya kan Sirekap ini tetap digunakan tapi hanya untuk melihat perbandingan antara form C hasil yang sudah diupload begitu ya di Kawal Pemilu, kemudian juga di masing-masing kecamatan tanpa tabulasi, tanpa penghitungan suara berjenjang. Artinya hanya untuk memantau jumlah angka yang ada di form C hasil ya? Iya, untuk yang di info pemilu memang hanya tampil foto ya, karena sesuai dengan tahapannya saat ini masih selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sehingga baru ada hasil perolehan suara di tingkat TPS namanya, yaitu formulir C hasil, karena itu yang kami publikasikan. Sedangkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kan masih berproses, Mbak. Karena masih berproses, datanya ada di dalam Sirekap web masing-masing kecamatan. Jadi kalau di masing-masing kecamatan, sebagaimana tadi kita lihat di rekap di masing-masing kecamatan itu datanya lengkap. Per TPS itu sudah muncul tabulasinya, itulah yang nanti akan dilakukan rapat pleno apakah datanya sudah sesuai yang di input dengan data formulir berita acara C hasil tersebut. Nah, ini yang itulah mekanisme rapat pleno adalah untuk melakukan pengecekan, koreksi maupun pengesahan hasil tiap TPS dalam satu kecamatan. Jadi di kami datanya ada lengkap dan itu menjadi bahan atau alat bantu dalam rekapitulasi.
Oke, sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas ya. Nah ini juga jadi menarik ya Mas Dodi, ketika penghitungan suara berjenjang ini masih terus dilakukan dari tingkat kecamatan, kemudian nanti naik ke kabupaten, kota hingga provinsi. Bagaimana dengan pengamanan surat suara selama proses rekapitulasi berlangsung? Ya, untuk pengamanan kami tentu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga tempat rekapitulasi. Kedua, kami meminta kotak suara selalu dalam keadaan tersegel. Jadi kalau kotak yang belum dilakukan rekap tidak boleh dibuka sebelum eh, waktunya, ya. Kalau sudah selesai rekapitulasi nanti kami minta untuk disegel kembali tentu setelah formulir-formulir dipisahkan ke dalam kotak C hasil namanya untuk keperluan sengketa di Mahkamah Konstitusi apabila nanti diperlukan. Sehingga kotak suara yang dalam keadaan tersegel itu menjadi alat untuk kita melakukan kontrol supaya tidak ada electoral fraud atau manipulasi di dalam proses rekapitulasi suara secara berjenjang yang dilakukan. Seperti itu, Mbak. Oke, tahapan selanjutnya Mas Dodi kalau kita lihat kan untuk tingkatan rekapitulasi dari tingkat kecamatan targetnya rampung kapan dan tahapan selanjutnya apakah kemudian nanti ada kemungkinan pengumumannya akan lebih cepat dari target? Kalau secara jadwal di peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 itu rekap tingkat kecamatan paling lama tanggal 3 Desember. Namun untuk kecamatan yang jumlah TPS-nya sedikit itu akan bisa lebih cepat seperti misalnya di Pulau Seribu. Pulau Seribu diperkirakan 1-2 hari ini akan selesai, kemudian akan lanjut di tingkat kabupaten kota. Di Pulau Seribu kemungkinan tanggal 1 Desember sudah mulai rekap di tingkat kabupaten akan diadakan di Pulau Bidadari. Itu sudah mulai rekap tingkat kota. Kemudian yang lain misalnya Jakarta Pusat kalau jumlah TPS juga lebih sedikit bisa lebih cepat. Pada prinsipnya di PKPU memang diatur jadwal paling lama tanggal 3 Desember di tingkat kecamatan, di tingkat kota paling lama 6 Desember, di tingkat provinsi paling lama 9 Desember. Kalau nanti seandainya selesai lebih awal, tentu kami inginnya cermat, berhati-hati, karena setiap suara itu akan kami hitung. Kami ingin memastikan integritas hasil pemilu, di mana hasil suara di TPS akan sama dengan hasil suara rekapitulasi berjenjang di tingkat di atasnya. Karena itu kan perlu kehati-hatian, perlu kecermatan. Kalau nanti ada perselisihan, kami minta diselesaikan di bawah, di tingkat kecamatan. Kalau perlu buka kotak suara, hitung ulang surat suara, hitung dulu sampai semua saksi puas, pemantau bisa menyaksikan, media bisa menyaksikan, sehingga kita meyakini prosesnya sudah dilakukan dengan transparan, seperti itu, Pak. Ketelitian dan juga kecermatan untuk penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang yang saat ini masih ada di tingkat kecamatan dan juga masyarakat diminta atau publik diminta juga untuk sama-sama saling memantau dan juga mengawasi kinerja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada, Dodi Wijaya, Komisioner KPU Jakarta. Sehat selalu Mas Dodi. Terima kasih, sama-sama.